Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tantri Melania Permata Putri, biasa dipanggil Tantri. Saya semester 4 dari kelas C, program studi Tadris Bahasa Inggris IAIN Palangkaraya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bidang 2, yaitu tentang merawat jenazah. Di video kali ini saya dibimbing dengan Bapak Ustadz Gusri Muslihuddin. Video-video yang saya buat ini terdiri dari mentalkinkan, menyiapkan kain kafan, memandikan jenazah, mengkafani, menyolati jenazah, pengkuburan, doa talkin kubur, setelah itu baru berdoa. Nah, untuk video lengkapnya silahkan dilihat. Nah, jadi di bagian pertama ini saya akan mempraktekkan tentang membimbing seseorang mengucapkan talqin di masa sakaratul mautnya atau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi, ketika seseorang yang telah memunculkan tanda-tanda bahwa dia akan berpulang atau seseorang yang sudah sakit keras dan tinggal menunggu saja, para keluarganya itu dianjurkan agar saling menjaganya secara bergantian agar dapat membimbing mengucapkan talqin supaya di akhir kalimatnya itu beliau atau yang bersangkutan itu dapat mengucapkan talqin, tidak kalimat lainnya. Lalu tata caranya adalah membisikkan kalimat la ilaha illallah di bagian telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nah, setelah itu biarkan beliau mencerna dulu supaya dapat mengucapkan kalimat talqin. Setelah itu ketika masih berusaha, kita ulangin lagi la ilaha illallah. Setelah yang bersangkutan dipastikan sudah meninggal, biasanya matanya masih terbuka dan mulutnya itu terbuka, jadi kita bantu untuk menutupnya dan mengsedekapkan tangannya seperti ini. Namun ketika susah seperti ini, karena akan kembali lagi, kita diperbolehkan untuk menalinya seperti ini. Setelah selesai ditutup mata, mulut, dan disedekapkan tangannya seperti ini, lalu menutup tubuh mayit menggunakan kain, seluruh tubuhnya seperti ini. Lalu setelah ini saudara yang bersangkutan atau yang berada di tempat tersebut menghubungi saudara-saudara lainnya, dan jika ada menghubungi orang-orang yang biasa merawat jenazah dan membantu menyebarkannya, biasanya lewat musola atau masjid sekitar. Lalu langkah kedua yang kita lakukan adalah menyiapkan kain kafan untuk mayit tadi, karena setelah mayit itu dimandikan, mayit tidak boleh menunggu dan harus langsung dikafani. Nah, untuk langkah-langkah memotongnya, tadi saya sudah memotong duluan kain kafannya. Tata cara memotong kain kafannya yaitu 2 kali setengah badan mayit atau 1 badan mayit dilebihkan 20 cm atau sekitar setengah jengkal. Jadi karena mayitnya perempuan, saya membuatnya 4 lembar, lalu ditambah dengan baju, kerudung, dan celana dalam yang akan dipakai mayit. Jadi totalnya adalah 5 lembar dengan bajunya. Jadi langsung saja cara menyusun kain kafan untuk mayit perempuan. Yang pertama, kita taruh di tengah. Jadi di setiap lembar kain kafan harus ditaburi dengan bubuk kapur barus dan juga kayu cendana.
dan minyak wangi-wangian khusus jika ada, lalu juga bibit bubuk daun bidara. Dilakukan di semua lembar kain kafan. Lalu di sini kita menggunakan teknik tumpang tindih. Seperti apa tumpang tindih? Yaitu ditumpang dan ditindih. Seperti ini. Jangan lupa untuk tetap menaburkan bubuk kapur barus dan bubuk cendana pada setiap lapisan kain kafan. Kita lihat sudah 4 helai. Jilbab mayit, karena mayitnya perempuan, jilbabnya di atas. Setelah itu baju mayit. Baru pakaian dalam mayit. Lalu sudah terdiri dari jilbab mayit, baju mayit, dan pakaian dalam mayit. Tadi saya lupa menyebutkan bahwa ukurannya itu dilebihkan 1 jengkal daripada badan mayit tersebut. Setelah ini kita langsung ke proses memandikan jenazah. Dan ketiga yang perlu kita siapkan adalah untuk memandikan mayit atau jenazah. Kenapa tadi saya melakukan persiapan dulu? Karena sebenarnya melakukan atau merawat jenazah ini dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi ketika jenazah sudah dimandikan harus langsung dikafani. Nah, karena untuk menunggu, jadi kain kafan yang sudah saya siapkan tadi dilipat dulu untuk menghindari najis-najis dari yang tidak terduga. Untuk alat dan bahan memandikan jenazah sendiri yang perlu kita persiapkan, tentu saja bak dan penampungan air dan air yang mengalir. Tapi karena di dalam rumah, praktek di dalam rumah, saya menggunakan bak, anggap saja ada airnya, gayung. Setelah itu sabun. Di sini ada sabun, sikat gigi, sisir, sampo untuk memandikan jenazah. Setelah itu saya dalam praktek sesungguhnya sebaiknya menggunakan sarung tangan handscoon yang anti air, tetapi saya hanya ada sarung tangan ini. Lalu tetap kita menggunakan bubuk kapur barus untuk menyiram kotoran yang keluar dari si jenazah ini. Lalu setelah itu kita menyiapkan kain biasa, kain ganti ketika sudah dimandikan untuk menutup auratnya, dan juga handuk untuk mengeringkan si jenazah ini setelah dimandikan. Untuk proses pemandian jenazahnya ini sendiri, kita harus melepaskan semua hal yang menyangkut dengan si tubuh jenazah ini tadi, termasuk baju, pakaian, sabuk, tali, dan lain-lainnya. Dan kita hanya menutup dengan kain basahan atau jarik kata orang untuk menutupi aurat si mayit ini, auratnya, dan kalau bisa talinya ini dilepas dulu. Dan sebisa mungkin prosesnya tetap, tangannya tetap dalam keadaan sedekat, tapi karena tidak bisa ya sudah. Selanjutnya saya menggunakan sarung tangan yang anti air atau kedap air untuk memandikan jenazah perempuan. Adapun tata cara ataupun niatnya adalah nawaitul husnal hadihi mayyitati fardulillahi ta'ala. Setelah itu kita membasuh organ-organ tubuh yang digunakan untuk berwudu terlebih dahulu. Kita membasuhnya mulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri, diteruskan sampai ke bagian telapak kaki. Yang kedua, kita basuh dari ujung kepala hingga ujung kaki hingga bersih.
Setelah disiram, kita menggunakan sabun. Setelah itu baru kita mandikan seperti biasanya ke seluruh badan, terutama bagian lipatan-lipatan. Jangan lupa bagian belakang mayit. Nah, biasanya pada umumnya dilakukan pemandian atau penyabunan sebanyak 2 kali agar yakin bahwa si mayit bersih. Jangan lupa sikat gigi. Setelah selesai dimandikan, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mengecek apakah jenazah ini benar-benar sudah bersih atau belum dengan cara menekan perut jenazah untuk mengeluarkan sisa kotoran. Ditekan agak diberdirikan seperti ini, pelan-pelan, lalu rebahkan lagi. Jika ada masih kotoran, kita taburkan kapur barus, bubuk kapur barus, lalu kapur barus disiram bersamaan dengan kotorannya. Setelah selesai proses pemandian mayat seperti tadi, seperti biasa, kita lakukan mandi ganjil atau mandi 9 untuk jenazah. Yang pertama yaitu memiringkan jenazah ke sebelah kanan, bawahnya itu sebelah kiri, jadi bagian atasnya itu sebelah kanan, dan menyiram sebanyak 3 kali dari bagian kepala hingga bagian kaki. Jadi seperti ini. Jenazah itu agak dimiringkan ke sebelah kiri, sebelah kanan, maaf. Jadi yang di bagian atas itu sebelah kanan. Disiram dilakukan ke arah kebalikannya. Dan disiram juga sebanyak 3 kali dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu menyiram bagian atas badan mayat dari kepala hingga badan ini sebanyak 3 kali dengan membaca niat Bismillahi ghufronaka ya Allah. Menyiramnya sebanyak 3 kali. Setelah itu menyiram 3 kali di bagian kanan badan mayat dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahman. Menyiramnya sebanyak 3 kali di bagian badan mayat. Siram. Lalu setelah itu sebaliknya lagi di sebelah kiri dengan membaca Bismillahi ghufronaka ya Rahim. Setelah selesai, langkah selanjutnya yaitu adalah mengganti kain basahan mayit dengan kain yang baru. Tapi sebelum itu kita harus mengeringkan mayit terlebih dahulu atau jenazah. Kita keringkan terlebih dahulu. Kita ambil kainnya supaya auratnya tetap tertutup. Itu sebelumnya kita rapikan rambutnya terlebih dahulu. Baru kita membawanya atau mengangkatnya. Langsung saja kita taruh di atas kain kafan yang sudah kita siapkan tadi. Lalu setelah itu kita pakaikan si mayit ini pakaian dalam terlebih dahulu. Setelah itu kita buka, kita rapatkan kembali. Pakaikan mayit baju. Sebelum kita memakaikan jilbab kepada mayit, kita tutup lubang-lubang. Setelah itu kita pasangkan kapas kepada lubang-lubang yang ada di seluruh badan. Lalu pada anggota sujud
badan. Setelah itu kita pakaikan jilbab kepada jenazah dan mulai menutup kain kafan dari bagian kiri ke kanan dan kanan menutupi kiri. Jika jumlah kain berkelebihan, maka kita dapat tekuk ke bagian bawah. Lakukan seperti itu sampai selesai. Setelah itu, di ujung kepala dan di ujung kaki dianjurkan untuk memutarkannya sebelum mengikatnya. Ketika kita mengikat, posisi simpul atau ikatan berada di sebelah kiri badan karena pada saat penguburan mayit akan menghadap ke arah kiblat dengan posisi bagian kiri badan di atas dan bagian kanan di bawah. Itu memudahkan untuk pengurus jenazah melepaskan talinya. Posisi imam dan makmum jika jenazahnya perempuan adalah sejajar dengan pinggang atau perut jenazah. Usolli ala hadal mayyitit tifli arba'a takbiratul fardu kifaya ma'muma lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fa innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ja'alha lana salafan wa faradan wa ajra. Allahu Akbar. Allahumma atajrimna ajraha wa ataftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa ikhwanina alladzina sabaquna bi iman wa ataj'al qulubina hilal lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ketika prosesi pemandian jenazah, pengkafanan jenazah, dan penyolatan jenazah telah usai atau selesai, langkah selanjutnya adalah pemakaman jenazah. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ke lahan pemakamannya, apakah kering atau berair. Nah, langkah selanjutnya tentu saja telah menyiapkan liang lahatnya. Ketika lahannya basah, dianjurkan mayatnya itu dimasukkan ke dalam peti, lalu ketika kering maka seperti biasanya hanya ditaruh di liang lahat. Liang lahat itu adalah lubang, di dalam lubang seperti biasanya. Selanjutnya memasukkan jenazah ini ke dalam liang lahat dengan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Setelah itu memasukkan jenazah ke dalam liang lahat maupun ke dalam peti yang dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi bagian kanan ini di bawah dan bagian kiri ini di atas. Kenapa bagian kiri yang di atas dan menghadapkan ke kiblat? Karena tadi sebelumnya saat prosesi pengafanan kita menaruh talian atau simpul pada jenazah itu di bagian kiri. Jadi untuk mempermudahkan nanti yang bertugas memakamkan itu melepas tali kafannya. Setelah itu setelah dimiringkan maka diberi gumpalan tanah, disunahkan gumpalan tanah yang berisi batu
untuk membantu jenazah itu miring yang ditaruh di daerah pinggang. Nah, biasanya pada umumnya lingkaran tanah ini, bulatan tanah ini yang sebesar genggaman jari orang dewasa itu dibuat oleh keluarga terdekatnya biasanya. Tapi itu boleh dibuat untuk siapapun. Selanjutnya adalah ketika lahan pemakamannya ini tidak mempunyai lahan, jadi terpaksa harus disemayamkan di rawa maupun laut. Tata caranya adalah ketika selesai disolatkan langsung saja dimasukkan ke dalam air dengan catatan sudah diberi pemberat agar di suatu saat nanti tuh jenazahnya itu atau mayatnya itu tidak timbul ke permukaan air dan membuat orang-orang takut, seperti itu. Lalu setelah selesai memasukkan jenazah dan memiringkan jenazah di dalam liang lahat itu, penutupan kembali kuburan atau makam dengan cara yang benar. Gimana sih cara menutupnya itu supaya dikatakan benar? Sebenarnya nggak ada syaratnya, yang penting itu tertutup rapat, atau kata lainnya tuh tanah yang kita gali itu dapat kembali ke tempatnya, ke lubangnya. Dan setelah itu, setelah rapi, diberi tanda bahwa itu tuh makam dengan cara diberi batu nisan dan biasanya bertuliskan nama. Pada umumnya bertuliskan nama, lalu diberi bunga-bunga di atas makamnya. Biasa diberi bunga-bunga dengan yang orang-orang ziarah ke makam tersebut. Lalu untuk memuliakan si mayat ini dianjurkan sekali dan tidak memberi penanda yang mewah ataupun besar. Kalau orang Jawa biasa menyebutnya kijing. Kijing itu semen keramik di atas kuburan untuk penanda bahwa ini nih makam seseorang, dan biasa bertuliskan namanya sangat besar. Setelah itu, setelah selesai, setelah rapi makamnya, kita dianjurkan untuk berdoa. Tetapi sebelum berdoa itu ada bacaan talqin kubur, lalu khutbah kubur, dan dilanjutkan dengan doa. Tapi sebelum doa itu kita membaca talqin kubur terlebih dahulu. Adapun bacaannya terdapat di buku PPI, Praktek Pengamalan Ibadah dari IAIN Palangkaraya. Di sini saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhana man ta'azzaza bi qudrati wa baqai wa qahri ibadi biti wa fa'ani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa inna sabayakum sawfa yura. Kullu syai'in haliku illa wajhuhu lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Kullu nafsin da'iqatu wa innama tuwaffawna ujurahum yauma qiyamah. Fa'idha ja'akil malakani wa ka'ani biki wa sa'aki min umati Muhammadis sallallahu alaihi wasallam. Fa'ayuza'i jaki wa ayura'ibaki wa'lami annahu ma khalaqu min khalaqillahi ta'ala kama anti khalaqu min khalqihi. Fa idza atayaki wa sa'aki man rabbuki wa man nabiyuki wa ma dinuki wa ma imamuki wa ma kibalatuki wa mana ihwanuki.
Fakulli hamu'an bikalamin fasihi Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wa Islamu dinni wa Qur'an kitabi wal Ka'bah kiblati wa salimuna ihwani. Selanjutnya yaitu membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu membaca doa kepada kedua orang tua yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selanjutnya yaitu adalah doa talqin. Adapun doa-doanya adalah Allahumma firlaha warhamha wa'afiha warfu anha sebanyak 23 kali. Dilanjutkan dengan Allahumma hadihi ammatuka bintu abdika nazalat bika khalitan makhofarota anis zadi muhsausata mihadi abitan amma fi abadi fakirotan ilama fi yadika ya jawad wa annata ya Allahu ghairu man nazala bihi ummi luna wastahna bihi qalluna wa walaja fi wasya'i rahmatihi dzannibun Allahumma falyakun amatika minka rahmataka wa mihadaha jannataka ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa asbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas cukup sekian video yang saya jelaskan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pembimbing yang telah sabar membimbing kami. Untuk salahnya, ada kesalahan pembacaan, pempraktekan, saya mohon maaf karena manusia adalah tempatnya salah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.